akan menjelaskan mata kuliah PPKN. Materinya yang pertama yaitu teori identitas nasional, yang kedua adalah pengertian sistem politik. Teori identitas nasional. Kata identitas yang memiliki arti ciri-ciri jati diri atau tanda-tanda yang ada pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sebagai contoh, bendera dan juga lagu kebangsaan setiap negara akan berbeda-beda dengan negara lain. Kata nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat kesamaannya, baik fisik seperti budaya, agama, dan juga bahasa, ataupun non-fisik, contohnya keinginan, cita-cita, serta tujuan. Pengertian identitas nasional menurut para ahli. Menurut Konta Wibisono 2005, menurut beliau, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa atau nasion, dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan negara lain dalam kehidupannya. Kedua, teori menurut Berger. Dalam bukunya yang berjudul The Capitalist Revolution, ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia serta mengubah masyarakat satu persatu menjadi sistem internasional yang menentukan nasib bangsa-bangsa di bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Unsur identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu jati diri suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Identitas nasional Indonesia terbentuk oleh beragam unsur fisik dan juga non-fisik. Terdapat 5 unsur nasional, yaitu yang pertama adalah sejarah. Sejarah mencatat sebelum menjadi negara atau bangsa, Nusantara pernah mengalami kejayaan yang gemilang. 2 kerajaan besar yakni Majapahit dan Sriwijaya yang dikenal sebagai pusat dari kekuasaan di Nusantara yang memiliki pengaruh menembus batas teritorial, di mana kedua kerajaan ini berdiri. Semangat juang masyarakat Nusantara dalam mengusir penjajah di tanah kelahirannya sudah menjadi ciri khas tersendiri untuk cikal bakal bangsa Indonesia yang selanjutnya akan menjadi salah satu unsur pembentukan identitas nasional sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah. Yang kedua, kebudayaan. Budaya atau kebudayaan yang menjadi unsur utama identitas nasional memiliki 3 unsur utama, yakni akal, budi, pengetahuan, dan peradaban. Yang ketiga yaitu suku bangsa. Kemajemukan ialah salah satu bentuk identitas bangsa Indonesia. Lebih dari itu, kemajemukan yang bersifat alamiah, tradisi bangsa Indonesia untuk dapat hidup bersama dalam keberagaman adalah suatu unsur utama pembentuk identitas yang perlu dikembangkan serta dilestarikan. Kemajemukan alamiah yang tercermin pada bangsa Indonesia yang ada di dalam ribuan suku, budaya, dan bahasa. Dan ini merupakan gambaran bahwa bangsa ini adalah kesatuan atas keragaman yang secara simbolik diperlihatkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah agama. Keragaman agama dan keyakinan merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah bangsa Indonesia. Begitu pentingnya keberadaan keragaman unsur agama dan keyakinan ini. Para pendiri bangsa Indonesia menjadikannya unsur paling penting dalam konstitusi negara sebagai upaya wajib negara untuk melindungi rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. Bahasa. Bahasa Indonesia adalah unsur lain pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai pemersatuan dijamin oleh Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Ribuan pulau, etnis, dan keragaman budaya dan keyakinan dapat mempersatukan dengan adanya bahasa Indonesia ini, yang sebelumnya merupakan bahasa pengantar atau lingua franca. Bahasa transaksi perdagangan dan pergaulan masyarakat yang mendiami kepulauan yang tersebar di seluruh Nusantara. Sistem politik. Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebijakan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu.
Sistem politik ini berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dan dapat dilaksanakan pemerintah bersama dengan rakyat. Untuk membuat sistem politik, diperlukan unsur-unsur yang merupakan pembentukan pola. Pola inilah yang berasal dari banyak hal, diantaranya budaya, lingkungan, masyarakat, kondisi sosial, dan hukum. Sistem politik yang dianut oleh negara-negara di dunia bermacam-macam. Berikut ini merupakan contoh dari macam-macam sistem politik. Jenis-jenis sistem politik di dunia. Yang pertama, sistem politik liberal. Menurut Cambridge Dictionary, sistem politik liberal adalah suatu bentuk sistem perwakilan demokrasi, bekerja atas prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak individu dengan menuangkan pada aturan. Yang kedua, sistem politik komunis. Sistem politik komunis adalah sistem politik yang memposisikan negara sebagai pengatur dan penguasa penuh atas segala aspek kehidupan bernegara. Yang ketiga, sistem politik parlementer. Sistem politik parlementer adalah sistem politik yang menjadikan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem politik terdapat seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat adalah sistem politik presidensial. Sistem politik presidensial adalah sistem politik yang memisahkan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Yang kelima adalah sistem politik otoriter atau totaliter, yang dimana sistem politiknya adalah segala bentuk peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berasal dari satu sumber, yakni dari pemangku kekuasaan tertinggi. Yang keenam, sistem politik anarki. Sistem politik anarki adalah sistem politik yang merujuk pada konsep anarki, yakni tidak memiliki pemimpin dan tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Yang ketujuh, sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan hak setara kepada seluruh warga negara atau rakyatnya dalam proses pengambilan suatu kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedelapan, sistem politik demokrasi transisi, yang dimana adalah sistem politik yang belum stabil, di mana sistem ini diberlakukan pada masa transisi atau satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan selanjutnya. Nah teman-teman, jadi negara Indonesia sistem politiknya seperti apa sih? Kalau di negara Indonesia, kita sistem politiknya itu sistem politik demokrasi, di mana sistem politiknya didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari nilai sistem politik demokrasi di Indonesia adalah yang pertama, ide kedaulatan rakyat. Yang kedua, negara berdasarkan atas hukum. Yang ketiga, bentuk republik. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem perwakilan. Yang ketujuh, sistem pemerintahan presidensial. Nah teman-teman, jadi itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.